dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, alasan-alasan yang diajukan oleh penasihat hukum maupun terdakwa untuk menyatakan dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima sudah dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan pertimbangan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Kemudian Majelis Hakim juga tadi sudah menyampaikan oleh eksepsi dari penasihat hukum ditolak, maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nikita Mirjani akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 untuk agenda supaya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi korban atas nama Dito Mahendra hadir di persidangan dan sidang akan dilakukan secara offline. Artinya sidang akan dilakukan tetap menghadirkan terdakwa di persidangan dan menghadirkan saksi atas nama korban Dito Mahendra pada hari Senin 12 Desember 2022. Silakan, itu sementara yang bisa kami sampaikan selaku Humas PN Serang. Pak, sejauh ini kita tahu pihak Dito tidak pernah muncul di depan teman-teman media maupun depan sidang. Apakah sudah ada surat dari Serang untuk Dito untuk hadir ke sini dan gimana itu untuk? Jadi seperti yang sampaikan, karena perintah hakim baru hari ini disampaikan melalui penuntut umum. Nah, berarti hari ini mungkin penuntut umum sudah menyampaikan atau akan menyampaikan surat panggilan untuk hadir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Dia menjadi saksi dalam perkara ini sebagai saksi korban atau saksi pelapor. Untuk itu, apakah panggilan itu dilaksanakan hari ini atau tidak, saya tidak tahu, tapi penuntut umum punya kewajiban untuk memanggil 3 hari sebelum persidangan itu dilakukan. Ya, itu aja. Seumpama tidak hadir, seumpama. Boleh Pak, handphone. Kalau memang terdakwa tidak hadir pada sidang pertama, kemungkinan besar mungkin kalau memang alasannya bisa diterima oleh majelis hakim, mungkin sidangnya akan ditunda dan memberi kesempatan penuntut umum untuk memanggil kembali. Akan diberi kesempatan karena penting bagi pengadilan untuk mendengar yang pertama dan utama sesuai KUHP adalah saksi korban terlebih dahulu didengar keterangannya. Ada lagi? Pak, tadi kan ada penolakan juga untuk penangguhan, bisa diceritain Pak? Tadi sudah saya sampaikan dan saya sudah komunikasi dengan majelis hakim bahwa hari ini majelis hakim sudah mengumumkan bahwa untuk permohonan penangguhan penahanan atas nama terdakwa Nikita Mirjani belum dapat dikabulkan, ya. Jadi bahasanya belum dapat dikabulkan. Artinya kemungkinan besar masih dalam proses atau memang sampai dengan proses perkara ini selesai tidak dikabulkan, bisa juga. Jadi bahasa tadi yang saya kutip belum mengabulkan, ya, gitu ya. Artinya tidak ditolak ya Pak? Untuk hari ini, ya, saya bicara untuk hari ini. Untuk sidang sampai dengan tanggal hari ini, bahwa majelis hakim menyatakan di persidangan belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ini kembali ke soal perkara yang pernah kita beritakan terdahulu ya. Soal perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirjani dengan korbannya adalah Dito Mahendra. Dan pada hari ini memasuki agenda sidang yang keempat ya. Jadi flashback sebentar. Dahulu setelah dibacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian dari pihak terdakwa atau Nikita Mirjani itu mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sekali lagi yang pernah ku bahas beberapa waktu yang lalu ya, yang namanya eksepsi atau nota keberatan itu hanya soal soal keabsahan surat dakwaan ya. Jadi soal formalitas surat dakwaan, apakah surat dakwaan itu sudah disusun sebagaimana ketentuan pasal 143 KUHP atau belum gitu. Intinya ya soal formalitas surat dakwaan. Dan selain itu ya, dalam eksepsi itu juga ada soal kewenangan mengadili ya, kewenangan mengadili. Kalau soal
formalitas surat dakwaan ya, terkait dengan materinya itu, selama surat dakwaan itu disusun dengan cermat, jelas dan lengkap, itu susah sekali ya eksepsi dari terdakwa itu untuk dikabulkan. Jadi ketiga-tiganya itu ya, cermat, jelas dan lengkap. Jadi di situ harus ada uraiannya. Ini pelapornya siapa, terlapornya siapa, kemudian locus delicti. Locus delicti itu tempat kejadian perkara, kemudian tempus delicti itu waktu kejadian perkara, dan juga uraian atau kronologi singkat perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selama itu ada, terkait dengan formal surat dakwaan itu akan sulit eksepsi dari terdakwa untuk dikabulkan. Yang kedua itu soal kewenangan mengadili ya. Jadi semisal tindak pidana itu terjadi di Surabaya begitu, kemudian yang mengadili itu yang seharusnya PN Surabaya, yang mengadili itu PN Malang, itu bisa dieksepsi kewenangan mengadili ya, kewenangan relatif. Atau juga kalau itu ternyata bukan perkara pidana, berarti kewenangan mengadili absolut itu jurisdiksi peradilan perdata, bukan pidana begitu. Kembali ke soal nota keberatan dari Nikita Mirzani ya, ternyata yang aku baca di berita online itu ya, itu ada dua hal ya, soal formalitas dakwaan dan juga soal kewenangan mengadili, kewenangan relatif ya, kewenangan mengadili secara relatif. Terkait dengan formalitas dakwaan ya, apakah dakwaan itu disusun sesuai dengan pasal 143 KUHP, cermat, jelas dan lengkap? Ternyata majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan itu sudah memenuhi ketentuan 143 KUHP, sehingga eksepsi soal itu ditolak. Kemudian yang kedua, eksepsi soal kewenangan mengadili ya. Menurut para penasihat hukum terdakwa, para penasihat hukum Nikita Mirzani itu, yang punya kewenangan mengadili itu Pengadilan Negeri Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Serang. Karena menurut mereka Dito Mahendra ini tinggalnya di mana itu, di Jakarta begitu. Tetapi kenapa mengadilinya itu di Serang? Itu yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum dari Nikita Mirzani. Jadi teman-teman sekalian, kalau aku lihat ini mungkin penasihat hukumnya kurang jeli ya. Kalau dalam perkara pidana biasa itu memang di mana tempat kejadian perkara itu terjadi, disitulah pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukumnya. Misalkan terjadinya itu di Surabaya, terjadinya peristiwa pidana, itu pengadilan yang berwenang mengadili itu adalah Pengadilan Negeri Surabaya, atau di mana para saksi itu banyak berada. Misalnya kejadiannya di Surabaya, tetapi para saksi yang terlibat itu banyak yang ada di Blitar begitu, itu boleh perkara pidana itu ditarik ke Pengadilan Negeri Blitar. Itu itu aturan secara umum. Tetapi dalam Undang-Undang ITE itu berbeda. Jadi dalam Undang-Undang ITE itu sangat berbeda. Locus delicti atau tempat kejadian perkara itu bisa dimanapun, karena efek dari pidana UU ITE ini kan meluas, bisa diakses dari manapun. Jadi tidak mengharuskan di tempat korban, tidak mengharuskan di tempat di mana itu diupload, itu tidak. Karena sifatnya Undang-Undang ITE itu meluas ya, dimanapun itu bisa diakses, di situ juga bisa dilakukan persidangan. Artinya pengadilan negeri di mana itu bisa diakses, di situ bisa dilakukan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
intinya juga dikembalikan di mana pelapor itu melakukan pelaporan. Melakukan pelaporannya kemana, sekali lagi ku sampaikan itu dimanapun selama konten yang dipermasalahkan itu bisa diakses. Teman-teman sekalian, jadi sekali lagi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ya, kesemuanya ditolak. Kemudian ternyata juga dalam nota keberatan terdahulu juga diselipkan permohonan untuk penangguhan penahanan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Serang terhadap permohonan penangguhan penahanan tersebut juga belum dikabulkan oleh majelis hakim ya. Itu bahasa halusnya seperti itulah. Bahasa jelasnya ya ditolak lah. Itu menunggu nanti di putusan akhir bagaimana soal apakah terdakwa Nikita Mirzani ini dinyatakan bersalah atau tidak. Itu ya, itu bahasa halusnya itu belum dikabulkan, tapi bahasa jelasnya ya sebenarnya ditolak gitu. Dengan demikian nanti ke depan agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi pelapor atau korban. Memang urutannya di antara para saksi-saksi yang akan diperiksa di pengadilan itu, urutan yang pertama tentu adalah pelapor atau korban. Dan prediksiku ya, karena ini sudah ditahan, kemudian kontennya juga sudah sangat jelas, itu nanti Nikita Mirzani menurut prediksiku akan divonis bersalah. Tentang apakah yang bersalahnya Nikita Mirzani itu cukup pada pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah ya, 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, ataukah juga bisa dibuktikan kerugian materialnya sebagaimana pasal 36 Undang-Undang ITE, itu nanti wilayahnya majelis hakim. Tetapi sekali lagi aku berpendapat bahwa pada akhir perkara ini akan dinyatakan bersalah. Jadi kalau menurutku ya nggak usah capek-capek lah, akuin saja bersalah, meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, itu akan lebih efektif untuk memperingan hukuman daripada ekspektasi berlebihan untuk meminta bebas. Menurut prediksiku sangat sulit. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.